Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semua? Miss Desi berharap semua anak-anak dalam keadaan yang sehat. Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas, kita mau datang sama Tuhan, kita mau devotion dulu, kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai dengar firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu dulu yuk. Firman Tuhan ku dengar, pasti anak-anak tahu. Yuk. Sekarang kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi ini Tuhan sudah kumpulkan kami, anak-anak-Mu TK Kristen Terang Bangsa, untuk bisa duduk manis mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapa, kiranya apa yang kami dengar hari ini boleh seturut dengan kehendak-Mu, dan berkati anak-anak yang ada di rumah agar bisa duduk diam dan mendengarkan dengan baik. Beracaralah Tuhan, kami siap mendengar Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke anak-anak, kali ini Miss Desi mau cerita tentang seorang bapak yang dapat janji dari Tuhan. Kita semua juga ada janji dari Tuhan. Nah, seorang bapak ini bapak yang taat sekali. Kita simak sama-sama yuk, kira-kira namanya siapa ya? Itu loh, yang punya banyak anak itu loh. Ada yang tahu namanya siapa? Iya betul, Bapak Abraham, punya anaknya banyak sekali. Kita dengar ceritanya yuk. Sekarang duduk yang manis, tangannya dilipat, kita lihat bersama-sama. Yuk. Janji Tuhan untuk Abraham. Bertahun-tahun kemudian, di suatu tempat yang bernama Ur Kasdim, Tuhan berbicara kepada seorang laki-laki yang bernama Abram. Pergilah dari tanahmu, Tuhan memerintahkan. Pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan padamu. Abram menaati Tuhan. Tuhan memimpin dia ke tanah Kanaan. Istrinya Sarah dan keponakannya Lot pergi bersama dengan dia. Setelah Lot pergi, Tuhan berbicara lagi kepada Abram. Aku akan memberikan seluruh tanah Kanaan kepadamu dan kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Abram dan Sarah tidak punya anak-anak. Bagaimana bisa Tuhan memberikan janji yang luar biasa itu?
Kemudian 3 orang utusan Tuhan datang menemui Abram dan Sarai. "Engkau akan segera mempunyai bayi," mereka berkata. Lalu Sarai tertawa. Dia tidak mempercayai pesan Tuhan, karena Sarai sudah berumur 90 tahun. Jadi Sarai merasa itu adalah hal yang lucu yang tidak mungkin terjadi. Lalu Tuhan berfirman, Abram akan dipanggil Abraham, yang artinya bapa segala bangsa, dan Sarai akan dipanggil Sarah, yang artinya ratu. Tuhan menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah. Mereka mempunyai seorang anak pada usia tua mereka, seperti yang Tuhan katakan. Betapa bahagianya mereka ketika Sarah dan Abraham mempunyai seorang anak dan diberi nama Ishak. Mungkin Abraham juga berpikir mengenai janji Tuhan yang diberikan kepadanya dan anak-anaknya mengenai tanah Kanaan. Tuhan Yesus pasti akan selalu menepati janjinya, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Nah, sudah dengarkan cerita tentang Bapak Abraham? Ternyata janji Tuhan benar-benar digenapi. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan pasti menepati janjinya. Begitu juga dengan kita semua, termasuk anak-anak di rumah. Kalau kangen ke sekolah, tenang. Tuhan Yesus sudah janjikan, kita akan sekolah lagi nanti, waktunya Tuhan. Sekarang kita berdoa yuk. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami sudah mendengar cerita tentang Bapak Abraham. Terima kasih juga untuk janji yang Engkau tepati dalam kehidupan Bapak Abraham. Kami percaya kami adalah keturunan dari Abraham yang juga memiliki janji dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar taat seperti Bapak Abraham, dan kami mau seturut dengan kehendak-Mu melalui dengar-dengaran dengan orang tua kami, oma, opa, bahkan miss di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak yang saat ini belajar di rumah dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye.